Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Firdausi Nubula dengan NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam materi ini ada beberapa surat yang akan mencakup materi tersebut. Yang pertama ada Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua ada Quran surat Yunus ayat 101. Yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Yang keempat ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dan yang kelima ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Ada pesan yang mendalam bahwa kalimat yang diturunkan adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasaan peradaban di bumi. Sebagaimana orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tiada ilmu. Orang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang kedua ada Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam, karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, beriman dan kufur, berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik karena Allah itu menggelar kekuasaannya di alam semesta, dan Dia memerintahkan manusia untuk memperhatikan semuanya agar menuntun kepada keyakinan akan Allah, juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 164. Dalam surat ini Allah menjelaskan gejala-gejala alam yang menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergantian siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut, proses dan siklus air hujan, proses kehidupan di bumi, berbagai hewan yang hidup di bumi. Pengisaran angin adalah gejala alam yang menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu. Astronomi, oseanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu tentang langit dan tata surya, kebumian dan sebagainya secara tersirat disebutkan dalam ayat tersebut. Keempat ada surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus dicek dan dicek, karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu harus memenuhi kompetensi moral dan intelektual serta jalur sandaran sanad yang logis dan tidak celah. Kelima, ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh pencari ilmu, Allah menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk bersangkutan. Keutamaan ahli ilmu diumpamakan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah. Karena itu, para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia, juga perkembangan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.